Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GBI Miracle Service Bali. Kami juga menginformasikan bahwa gereja kami telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, yaitu dengan mendisinfeksi seluruh ruangan gereja sebelum ibadah berlangsung. Yang kedua, kami juga menerapkan social distancing sejauh 1 meter di tiap-tiap tempat duduk. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Dan yang terakhir, kami juga mengecek suhu setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Tetap gunakan masker selama di dalam ruangan dan juga tidak membukanya selama ibadah berlangsung. Bagi pengerja dan jemaat GBI Miracle Service Bali, doa puasa kami laksanakan di setiap Sabtu pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk linknya ada di samping saya ini. Cool atau Community of Love kami adakan setiap Kamis pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang belum tergabung di dalam Cool ini, ayo gabung setiap Kamis pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya dan perpuluhan atau diakonia ke rekening gereja kami atas nama GBI Miracle Service Bali, rekening BCA yang ada di samping saya ini. Untuk ibadah online, saudara dapat saksikan di kanal YouTube channel kami, yaitu di GBI Miracle Service Bali TV. Dan juga jangan lupa untuk cek informasi terupdate di gereja kami. Saudara juga dapat akses sosial media kami di Instagram, GBI Miracle Service Bali dan juga gbi.ms Jimbaran. Juga Facebook kami di GBI Miracle Service Bali. Dan juga website kami di www.miracleservicebali.org. Saudara, akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, God bless, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah raya kami hari ini. Kami segenap tim penggembalaan GBI Miracle Service Bali dan Jimbaran mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom GBI Miracle Service Bali. Lambaikan tanganmu, katakan shalom. Haleluya. Saya juga rindu menyapa yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Shalom gereja Tuhan. Haleluya, saya percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang senantiasa membuat kita kuat hari demi hari. Saya undang bangkit berdiri, gereja Tuhan, kekasih-kasih Tuhan yang luar biasa. Mari silahkan tengok kanan dan kiri, meskipun kita tidak bisa berpegangan tangan dan salaman, tetapi katakan shalom, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan bahwa aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Damainya semu, kasihnya palsu. Tetapi cinta yang Tuhan berikan adalah cinta yang abadi. Cinta yang ajaib yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Hari ini seluruh dunia merayakan Valentine Day. Tetapi hari ini kita merayakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa damai yang Kau beri adalah damai yang sejati. Kasih yang Tuhan beri, kesetiaan yang Tuhan beri adalah kasih yang murni, yang sungguh menerima kami apa adanya Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melawat setiap umat-Mu. Engkau sendiri yang menyentuh hati setiap umat-Mu. Apabila ada yang datang
karena mereka merasa tidak dicintai. Hari ini Engkau sendiri yang memeluk setiap umat-Mu. Engkau sendiri yang memeluk kekasih-kekasih-Mu dan menyatakan isi hati-Mu dan mengatakan bahwa Engkau mengasihi setiap umat-Mu. Engkau yang berkata-kata sendiri dan berkata kepada setiap anak-Mu, aku mengasihi engkau anakku, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak dunia berikan, kasih yang tidak semu, kasih yang abadi. Dan Tuhan, pulang dari tempat ini, selesai mengikuti ibadah online, umat-Mu mulutnya penuh dengan sukacita, karena ada kasih Allah yang penuh atas hidup setiap mereka, karena ada kasih Allah yang selalu baru atas hidup mereka. Oleh karena itu hari ini Tuhan, pagi ini, siang ini, malam ini, kami datang membawa hati kami datang membawa hidup kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Oh, yes God. Yes God. Oh, kami merasakan kasih-Mu. Ya, katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Aman bersama-Mu, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari pujikan, naikkan penyembahan ini dengan segenap hati kita. Katakan Bapa, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Ya Rabbaka syiki ya Rabba ya Rama ya syiki ya Rama. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta,
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, lebih dari harta. Oh yes Lord. Lebih dari harta, kaulah segalanya dan kau tak tergantikan Bapa. Tenanglah jiwaku, haleluya, dalam hadirat-Mu, mari angkat tangan kita, katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Yes God, kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Semua yang mengalami kasih Tuhan, katakan, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, yes Tuhan, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, yes God. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh yes, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, haleluya. Semua yang memerlukan Tuhan, hari ini angkat kedua tanganmu. Biarlah Dia mengurapi setiap kita dengan kasih-Nya yang selalu baru, kasih-Nya yang selalu murni, kasih-Nya yang tidak palsu, ya. Haleluya. Oh ya Yesus, ya terus alami kasih Tuhan, saudaraku. Alami kasih-Nya pagi hari ini, alami kasih-Nya siang ini, alami kasih-Nya malam ini. Haleluya. Pastikan setiap engkau menemukan kasih-Nya di tempat ini. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu.
setia, kau setia. Oh, sungguh kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu kasih yang kekal. Mari dekat setiap umat-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu yang selalu baru. Syakara-bara-bara-baya shenarabo. Mari gereja Tuhan terus sembah Dia. Kau yang di rumah, oh mari sembah Dia. Syakara-bara-bara-baya shenarama-kirarayaralamo. Haleluya, haleluya. Kira-ba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 ya shenaramo. Haleluya. Mari kau lawat umat-Mu Tuhan, kau lawat umat-Mu Tuhan. Sentuh setiap hati umat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati mereka yang penuh dengan kehausan. Mari lawat ya Tuhan, mari lawat ya Tuhan. Haleluya. Syakara-bakara-bakaya-ra-bara-bara-bara-bara-bara shididididididididi. Kara-bara-bara-bara-bara shikara-da-da-da-da-da. Mari gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari angkat kedua tanganmu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk hari ini kau menyembah Tuhan. Panggil namanya Bapa, panggil namanya Yesus. Yes. Katakan dengan iman, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Mari katakan dengan penuh kepercayaan. Yes. Shikirada bakara bakara bayara labo. Yes, God. Haleluya. Yes. Yes, 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 Lord. Bapa kau setia, Bapa kau setia. Mari angkat dua tanganmu dan katakan hanya kepadanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Ini waktunya Tuhan sedang melawat. Dia sedang berkeliling atas setiap kita, mencurahkan kasih-Nya yang baru. Mari saya mengundang semua gereja Tuhan, kita naikkan bahasa roh kita. Mari kau yang sudah bisa berbahasa roh, naikkan bahasa rohmu. Yes, yes, kau yang belum bisa, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan mengenal hatimu, Tuhan mengenal hatimu. Oh yes God. Mari terus sembah Dia sampai yang sakit disembuhkan, ya Yesus. Sampai yang hari ini datang dengan kelemahan dikuatkan kembali, yes. Sampai yang hari ini datang dengan kekecewaan kembali menemukan iman di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai yang merasa tidak dikasihi hari ini bertemu sendiri dengan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh saudaraku, saya merasakan Tuhan hadir di antara kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Sungguh rasakan Tuhan hadir melawat setiap kita. Kasih-Nya memenuhi setiap kita. Yes, 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 yes. Ada banyak yang terluka hatinya Tuhan. Mari hari ini sentuh setiap jemaatmu, sentuh setiap gerejamu, dimanapun juga mereka berada di dalam kamar-kamar mereka, yang mereka merasa putus asa. Tuhan hari ini Engkau yang datang menguatkan kembali hatinya dan berkata, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Oleh karena itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus jelas berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Mari Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, dekati setiap gerejamu Tuhan, setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Dimanapun juga mereka berada, peluk mereka dengan kasih-Mu. Biarkan mereka merasakan kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Namanya Shandara Bakara Namanya Namanya Sera. Kiraba Baba Baba ya Namanya Sera Rama. Panggil Yesus, Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Namanya Shandara. Yang khawatir Tuhan kuatkan hari ini, yang kecewa Tuhan penuhkan dengan kasih-Nya hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Haleluya. Shikira da 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 ya da da ma. Haleluya. Yes God, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes. Haleluya. Panggil namanya Yesus, panggil namanya yang akbar itu, Jesus. Serukan Jesus. Ya sungguh Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Yes. Oh binabaka shede baharabata korinabaka shede. Yes God. Oh ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Yes Lord. Yes God. Sungguh Tuhan. We need You more Lord. We need You more Lord. We need You more. Hallelujah. Yes God. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Your love is higher, higher than the heaven. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your Your grace is wider,
wider than the ocean. Listen to this. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is Love is higher. higher than the heaven. Kau yang ada di rumah, letakkan tangan kananmu di dada. Love is deeper Biarkan hari ini Tuhan Yesus sendiri yang menjamah kehidupanmu. Dengar, Dia mengasihi setiap engkau dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi engkau. Setiap pribadi berharga di matanya. I will never let you go. Never ever let you go. Mari katakan sama-sama. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. She's wider, Hallelujah. wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Yang percaya kasih Tuhan, angkat dua tanganmu, katakan. Yes God. higher than the heaven. Haleluya. Kami mengalami kasih-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Deeper than the earth. Your grace is wider. She's wider, Yes, Lord. wider than the Hallelujah. ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Satu kali lagi katakan. Your love is higher, higher than the heaven. Yes God. She's We believe in you, deeper, Lord. We deeper believe in you, than the Father. We believe in you, Jesus. She's wider, God. wider than the Hallelujah. ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Semua yang mengalami kasih Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Woo! Haleluya! Woo! Haleluya! Woo! Yesus dahsyat! Haleluya! Haleluya! Semua yang percaya Yesus kita dahsyat, katakan wuh. Tengok kanan kiri, yang ada di rumah juga, sambil tangannya naik ke atas, katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Dia sungguh baik, amin. Sangat baik untuk setiap kita, haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan kita. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Yes, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Angkat jempol kita. Yes, haleluya. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Semua yang mengalami kasih Tuhan, katakan dengan iman, Dia sungguh baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Sama-sama katakan. Hadapan kasih setiamu ku
kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, haleluya. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Mana jempolnya? Miracle Service Bali yang mengalami kasih Tuhan. Angkat dua jempol kita ke atas. Nyatakan bahwa Dia baik, selamanya baik. Engkau baik, Yesus baik. Yes, teramat baik kasih setiamu Tuhan. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Tepuk tangan buat Yesus yang lebih mulia lagi. Oh yes, haleluya. Yes God, haleluya. Sama-sama kita serukan, Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi katakan Tuhan Yesus baik. Yes, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Lihat ke sebelah kanan dan kiri, angkat jempolnya dan bilang Tuhan Yesus baiklah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari sama-sama katakan dengan penuh iman dan percaya. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Yes, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kebenaranku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dalam bahasa Inggris katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to Amen, you. God. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan, Jesus is so good to you and me. Forever and ever. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena
satu-satunya yang akan kekal sampai selamanya adalah perkataan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkaulah satu-satunya andalan kami Tuhan. Kirabakaya shikiradaya radabakasire. Yes, God. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Amin. Haus jiwaku merindukanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmatku lebih pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmatku lebih pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari gereja Tuhan bangkit berdiri sama-sama dan katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain
Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas, yang akan masuk surga. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda,
dan Yosua bin Yosadak imam besar untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani, yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat.
Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu
seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami, memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa, setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana mata karabaya ralaba laba laba. Oh, rialala bala 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 bala. Oh, rialala bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau melakukan ya Tuhan.
Kami mau menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Bapa berdoa setiap anak-anak-Mu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kami berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun, supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapa, terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.